Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah Statistika Inferensial kelas 7A akan membahas tentang analisis korelasi kanonik. Kelompok 10 yang beranggotakan Yogesti Ayunda, Mira Safitri, Mela Silvia, Safi Rahmah, dan Vicky Amanda Puri. Pada pembahasan korelasi kanonik, ada 9 poin utama. Yang pertama, definisi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, penentuan penduga. Yang keempat, asumsi-asumsi. Yang kelima, uji signifikasi. Yang keenam, analisis redundansi. Yang ketujuh, tahap pengerjaan. Kedelapan, contoh kasus. Dan yang kesembilan, yaitu cara pengerjaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi korelasi kanonik. Korelasi kanonik ditemukan pertama kali oleh Hotelling, yaitu sebagai suatu teknik statistika peubah ganda atau multivariat yang menyelidiki keeratan hubungan antara dua gugus variabel. Nah, dua gugus variabel di sini itu berupa gugus variabel penduga atau independent variable dan gugus variabel respon atau dependent variable. Pengertian korelasi kanonik sendiri menurut Magic dan Sumarteja adalah salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara segugus peubah tak bebas. Ya, tak bebas di sini itu berupa dependent variable yang bentuknya berupa Y1, Y2 sampai dengan YP dengan gugus peubah bebas atau yang dikenal dengan independent variable berupa X1, X2 sampai dengan XQ. Dan untuk jenis data yang digunakan dalam korelasi kanonik sendiri yaitu jenis data yang bersifat metrik atau non-metrik. Sejalan dengan pengertian korelasi kanonik menurut Magic dan Sumarteja, kita dapat ilustrasikan seperti pada gambar ini. Ya, di sini ada dua gugus peubah, yaitu berupa gugus dependent variable dan gugus independent variable. Gugus dependent variable yaitu di sini ada Y1, Y2 dan YQ. Sedangkan untuk independent variabelnya berupa X1, X2 dan XP. Perlu digarisbawahi bahwa dalam korelasi kanonik yang kita cari adalah korelasi antara gugus peubah independen dan gugus peubah dependen. Ingat ya teman-teman, gugus, ada kata gugusnya, karena korelasi kanonik ini merupakan statistika peubah ganda atau multivariat. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan korelasi kanonik. Di sini ada 3 tujuan korelasi kanonik. Tujuan yang pertama adalah mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua gugus peubah. Dua gugus peubah di sini yaitu gugus peubah independen dan gugus peubah dependen. Tujuan yang kedua adalah untuk menguraikan struktur hubungan di dalam gugus peubah dependen maupun dalam gugus peubah independen. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan ketiga adalah untuk menemukan kombinasi linier dari P penduga yang berkorelasi maksimum dengan kombinasi linier Q peubah respon. Baik, selanjutnya saya Mira Safitri akan memaparkan tentang penentuan penduga, koefisien korelasi kanonik, dan fungsi kanonik. Untuk menentukan penduga dari koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik dapat kita lakukan dengan memisalkan kita ingin mengukur suatu hubungan linear antara himpunan variabel dependen yaitu Y1, Y2 sampai dengan YP yang dinotasikan dengan vektor acak Y dengan himpunan variabel independen dari X1, X2 sampai dengan XP yang dinotasikan dengan vektor acak X, di mana P kurang dari sama dengan Q. Misalkan, karakteristik dari vektor acak X dan Y adalah sebagai berikut.
E, Y atau nilai harapan dari Y sama dengan mu Y. Kovarian Y sama dengan sigma Y, Y. Kemudian E, X atau nilai harapan dari X sama dengan mu X, di mana kovarian dari X sama dengan sigma XX. Kita misalkan nilai harapan X dan Y nya itu persamaan 1, maka untuk kovarian X dan Y nya sama dengan sigma XY sama dengan sigma T ke Y X. Kombinasi linier dari kedua gugus variabel tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, di mana W sama dengan A transpos X sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah bla 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 sampai dengan A Q X Q. Kemudian untuk V sama dengan B transpos Y sama dengan B1 Y1 ditambah B2 Y2 ditambah bla 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 ditambah sampai dengan BP YP. Kita misalkan W dan V nya itu persamaan 2. Untuk varian W sama dengan A transpos kovarian X A sama dengan A transpos sigma dari X X pangkat A. Kemudian untuk varian V nya sama dengan B transpos kovarian Y B sama dengan B transpos sigma dari Y Y pangkat B. Kita misalkan varian dari W dan V nya yaitu persamaan 3, maka untuk kovarian W dan V nya sama dengan A transpos kovarian X dan Y B sama dengan A transpos sigma dari X Y pangkat B. Untuk menentukan vektor koefisien A dan B dapat diperoleh dengan cara mencari rho 1 kuadrat lebih dari rho 2 kuadrat lebih dari bla 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 sampai dengan rho K kuadrat, yang merupakan nilai eigen dari matriks sigma inverse dari Y sigma dari YX sigma inverse dari XX sigma XY yang berpandanan dengan vektor eigen F1, F2, bla 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 sampai dengan FK. Di samping itu, rho 1 kuadrat lebih dari rho 2 kuadrat lebih dari bla 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 sampai dengan rho K kuadrat juga merupakan nilai eigen dari matriks sigma inverse dari XX sigma dari XY sigma inverse dari YY dan sigma YX yang berpandanan dengan vektor eigen E1, E2, bla 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 sampai dengan EK. Sehingga vektor koefisien A dan B-nya diperoleh sebagai berikut. Untuk A1 sama dengan 1 per akar dari E1 transpos dikali sigma dari XX E1 dikali E1. Kemudian untuk A2 sama dengan 1 per akar dari E2 transpos dikali sigma dari XX E2 dikali E2. Maka untuk AK-nya adalah 1 per akar dari EK transpos sigma dari XX EK dikali EK. Kemudian untuk B1 sama dengan 1 per akar dari F1 transpos dikali sigma dari YY F1 dikali F1. Kemudian B2-nya sama dengan 1 per akar dari F2 transpos dikali sigma dari YY F2 dikali F2. Maka untuk BK-nya sama dengan 1 per akar dari FK transpos dikali sigma dari YY FK dikali FK. Korelasi kanonik diperoleh dengan menghitung correlation atau korelasi dari WK dan FK-nya sama dengan rho sama dengan A K transpos dikali sigma dari X Y BK per akar dari AK transpos dikali sigma dari XX AK dikali
akar dari BK transpos dikali sigma YYBK sebesar mungkin. Sehingga dapat kita definisikan atau kita simpulkan bahwa pasangan pertama dari variabel kanonik adalah kombinasi linear W1 dan V1 yang memiliki ragam 1 dan korelasinya terbesar. Kemudian untuk pasangan kedua dari variabel kanonik adalah kombinasi linear dari W2 dan V2 yang memiliki ragam 1 dan korelasi terbesar kedua, serta tidak berkorelasi dengan variabel kanonik yang pertama. Dan untuk pasangan keka dari variabel kanonik adalah kombinasi linear dari WK dan VK yang memiliki ragam 1 dan korelasinya terbesar keka, serta tidak berkorelasi dengan variabel kanonik ke-1, kedua, sampai dengan K negatif 1. Dengan demikian, dapat dituliskan atau kita simpulkan untuk fungsi kanonik pertama yaitu W1 dan V1 di mana W1 sama dengan A1 transpos X di mana varian dari W1 sama dengan 1. Kemudian untuk V1 sama dengan B1 transpos Y di mana varian dari V1 sama dengan 1. Sehingga maksimum dari korelasinya W1 dan V1 sama dengan rho 1. Kemudian untuk fungsi kanonik kedua yaitu W2 dan V2 di mana W2 sama dengan A2 transpos X di mana varian dari W2 sama dengan 1 dan kovarian dari W1 W2 sama dengan 0. Kemudian untuk V2 sama dengan B2 transpos Y di mana varian dari V2 sama dengan 1 dan kovarian dari V1 dan V2 sama dengan 0. Sehingga untuk kovarian dari W1 dan V2 sama dengan kovarian dari W2 dan V1 sama dengan 0. Dan maksimum dari korelasinya W1 dan V2 sama dengan rho 2. Untuk fungsi kanonik keka yaitu WK dan VK di mana WK sama dengan AK transpos X di mana varian dari WK sama dengan 1 dan kovarian dari W1 dan WK sama dengan 0 di mana K tidak sama dengan 1. Kemudian untuk VK sama dengan BK transpos Y di mana varian dari VK sama dengan 1 dan kovarian dari V1 dan VK sama dengan 0 di mana K tidak sama dengan 1. Sehingga untuk kovarian W1 dan VK sama dengan kovarian dari WK dan V1 sama dengan 0 di mana K tidak sama dengan 1 dan maksimum dari korelasinya adalah WK dan VK sama dengan rho K. Lanjut ke pembahasan yang keempat. Di sini ada asumsi-asumsi. Terdapat 4 asumsi. Yang pertama ada linearitas. Yang kedua, variabel independen dan dependen berdistribusi normal multivariat. Yang ketiga ada homoskedastisitas. Yang keempat ada non-multikolinearitas. Asumsi yang pertama yaitu linearitas. Linearitas adalah keadaan di mana hubungan antara peubah tak bebas dengan peubah bebas bersifat linear. Linearitas dapat dikatakan penting untuk analisis korelasi kanonik, karena koefisien korelasi kanonik antara sepasang variabel kanonik adalah berdasarkan hubungan linear. Dan jika yang berhubungan tidak linear, maka hubungan tidak akan dapat dijelaskan oleh koefisien korelasi kanonik. Serta analisis korelasi kanonik memaksimalkan hubungan linear antara himpunan variabel. Asumsi yang kedua, di sini ada variabel independen dan dependen berdistribusi normal multivariat, yaitu menguji signifikasi setiap fungsi kanonik. Namun, pengujian normalitas secara multivariat sulit dilakukan. Maka cukup dilakukan uji normalitas untuk setiap peubah.
Asumsi yang digunakan adalah jika secara individu sebuah peubah memenuhi kriteria normalitas, maka secara keseluruhan juga akan memenuhi asumsi normalitas. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam mengecek asumsi normalitas. Yang pertama itu dengan cara memeriksa asumsi kenormalan dengan membuat plot chi-square untuk P lebih dari atau sama dengan 2. Cara yang kedua adalah dengan melihat banyaknya nilai D, J pangkat 2 yang kurang dari nilai kuartil chi-square. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis korelasi kanonik. Yang ketiga itu homoskedastisitas, di mana homoskedastisitas itu menggambarkan data di mana varian dari error atau E tampak konstan melewati batas nilai dari variabel independen. Analisis korelasi kanonik menggambarkan hubungan yang baik ketika homoskedastik. Homoskedastisitas dikatakan penting karena berlawanan dengan heteroskedastisitas, di mana heteroskedastisitas itu menurunkan korelasi antar variabel. Selanjutnya asumsi yang keempat yaitu non-multikolinearitas, di mana multikolinearitas itu berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linear baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen. Multikolinearitas ini terjadi ketika beberapa variabel independen mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel independen yang lainnya. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang uji signifikasi. Ada dua hipotesis yang akan diujikan dalam analisis korelasi kanonik, yaitu yang pertama uji korelasi kanonik secara keseluruhan dan yang kedua uji secara sebagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji korelasi kanonik secara keseluruhan. Uji signifikasi untuk uji korelasi kanonik secara keseluruhan memiliki hipotesis H0 dengan RC1 sama dengan RC2 sama dengan sampai RCK sama dengan 0 untuk semua korelasi kanonik tidak signifikan dan H1 dengan RCI-nya tidak sama dengan 0 untuk paling tidak ada satu korelasi kanonik signifikan dengan I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Dengan rumus statistik uji F sama dengan 1 min lambda I sampai 1 per T dF2 per lambda I sampai 1 per T dF1 dengan lambda 1 sama dengan hasil kali dari I sama dengan 1 sampai dengan K dikali 1 min RI kuadrat, dF1 nya sama dengan PQ dan dF2 nya sama dengan WT min 1 per 2 PQ plus 1 dengan W sama dengan N min 1 per 2 dikali P plus Q plus 3 dan T sama dengan akar P kuadrat dikali Q kuadrat min 4 per P kuadrat plus Q kuadrat min 5, di mana N-nya itu sama dengan jumlah pengamatan, P-nya sama dengan banyak himpunan variabel Y, dan Q-nya yaitu banyak himpunan variabel X. Daerah penolakan HO ditolak jika F lebih dari F alfa dengan dF1, dF2 atau lambda 1 kurang dari sama dengan lambda alfa P, Q, N min 1 min Q. Yang kedua yaitu uji signifikasi pada uji korelasi kanonik secara sebagian dengan hipotesis H0 dengan RC1 sama dengan 0 untuk korelasi kanonik tidak signifikan dan H1 dengan RCJ-nya tidak sama dengan 0. Paling tidak ada satu korelasi kanonik signifikan dengan J sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Dengan rumus statik uji yaitu F sama dengan 1 min lambda J sampai dengan 1 per T dF2
per lambda J sampai 1 per TDF1 dengan lambda J sama dengan hasil kali I sama dengan J sampai K dikali 1 min RI kuadrat dengan DF1-nya sama dengan P min J plus 1 dikali Q min J plus 1 dan DF2-nya WT min 1 per 2 hasil kali dari P min J plus 1 dengan Q min J plus 1 ditambah 1 dengan W sama dengan N min 1 per 2 dikali P ditambah Q ditambah 3 dan T-nya akar dari P min J plus 1 kuadrat dikali Q min J plus 1 kuadrat min 4 per P min J plus 1 kuadrat ditambah Q min J plus 1 kuadrat min 5, di mana N-nya sama dengan jumlah pengamatan, P-nya banyak himpunan variabel Y, dan Q-nya banyak himpunan variabel X. Daerah penolakannya yaitu H0 ditolak jika F lebih dari F alfa, DF1, DF2, atau lambda 1 kurang dari sama dengan lambda alfa, dengan P min J plus 1, Q min K plus 1, N min J min K. Selanjutnya yaitu analisis redundansi. Redundansi merupakan sebuah nilai atau ukuran yang menunjukkan besarnya keragaman yang dapat dijelaskan berdasarkan korelasi antara variabel dependen dan independen dengan variabel kanonik. Besarnya keragaman untuk himpunan Y yang diterangkan oleh V1, V2 sampai dengan VK. R Y bagian V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan P dikali R kuadrat kali Y1 bagian X per P. Indeks redundansi Y yang diterangkan oleh V1, V2 sampai dengan VK, di mana R1-nya Y yaitu Y bagian dari V sama dengan R dikali Y bagian dari V R C K kuadrat. Besarnya keragaman untuk himpunan X yang diterangkan oleh R, Y, U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan P dikali R kuadrat X1 bagian Y per Q. Indeks redundansi X yang diterangkan oleh U1, U2 sampai dengan UK dengan R1XU sama dengan RXU RCK kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu tahap pengerjaan analisis korelasi. Ada 4 tahap pengerjaan analisis korelasi. Tahap yang pertama yaitu melakukan uji data dan uji asumsi analisis korelasi kanonik. Tahap yang kedua, menentukan fungsi kanonik dan ukuran kesesuaiannya. Tahap yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Dan tahap yang keempat yaitu melakukan validasi hasil analisis korelasi kanonik. Tahap yang pertama yaitu melakukan uji data dan uji asumsi analisis korelasi kanonik. Kita akan membahas uji data terlebih dahulu. Uji data ini terdapat 2 poin. Yang pertama, uji data yang tidak lengkap atau missing values. Yang kedua, uji data pencilan atau outlier dilakukan dengan menggunakan jarak Mahalanobis. Di sini menggunakan Mahalanobis D2. Jarak ini tuh adalah ukuran yang menyatakan jarak nilai setiap kasus dari rata-rata seluruh kasus. Selanjutnya yaitu uji asumsi. Dalam uji asumsi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu uji linearitas, yaitu keadaan hubungan antar variabel dependen dan variabel independennya harus linear. Yang kedua, uji normalitas, yaitu keadaan distribusi tiap datanya itu harus normal. Dan yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas, yaitu tidak adanya korelasi antar anggota kelompok variabel dependen maupun variabel independen. Tahap yang kedua yaitu menentukan fungsi kanonik dan ukuran kesesuaiannya. Nah, dalam menentukan fungsi kanonik ini ada 4 poin. Poin yang pertama, menentukan fungsi kanonik bisa dilakukan dengan menggunakan matriks kovarian atau matriks korelasi. Yang kedua, matriks kovarian ini menggunakan data yang sebenarnya
atau data tidak dibakukan dan memiliki satuan yang sama. Sedangkan matriks korelasi itu menggunakan data yang sudah dibakukan, yang artinya memiliki satuan yang sama. Dan proses penentuan fungsi kanonik dari kedua jenis matriks tersebut itu sama. Selanjutnya, perhitungan proporsi keragaman. Nah, ukuran kesesuaiannya itu menurut perhitungan proporsi keragaman ini bernilai 70%. Nilai proporsi keragaman menunjukkan baik tidaknya fungsi peubah kanonik yang dipilih untuk menerangkan keragaman asal. Semakin besar nilai proporsi keragaman, maka semakin baik fungsi atau peubah kanonik yang dipilih menerangkan keragaman asalnya. Tahap yang ketiga yaitu menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Dalam tahap 3 ini ada 3 poin. Yang pertama, bobot kanonik atau weight kanonik merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan, yaitu besarnya keeratan variabel asal dengan variabel kanonik. Poin yang kedua yaitu muatan kanonik atau loading kanonik merupakan korelasi linear antara variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya. Dan poin yang ketiga yaitu muatan silang kanonik atau cross loading kanonik merupakan korelasi linear antara variabel asal dengan bukan variabel kanoniknya. Dan tahap yang keempat yaitu melakukan validasi hasil analisis korelasi kanonik. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu membagi sampel menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini digunakan untuk menduga fungsi kanonik, sedangkan bagian keduanya itu digunakan sebagai validasi. Poin yang kedua, analisis sensitivitas untuk peubah-peubah independen, yaitu dengan membandingkan loading kanonik apabila salah satu dari variabel independennya itu disisihkan dari analisis. Selanjutnya yaitu contoh kasus korelasi kanonik. Contoh kasus yang pertama yaitu penelitian tentang pengaruh budaya dan pergaulan teman sebaya terhadap perilaku sosial siswa dengan menggunakan korelasi kanonik. Variabel bebas penelitian ini adalah budaya masyarakat yang terdiri dari 2 variabel, antara lain yaitu tradisi adat yang dilambangkan dengan X1 dan kebiasaan kemasyarakatan yang dilambangkan dengan X2, serta pergaulan teman sebaya yang terdiri dari 2 variabel, antara lain pergaulan di lingkungan sekolah dilambangkan dengan X3 dan lingkungan rumah dilambangkan dengan X4. Variabel terkait perilaku sosial siswa yang diwakili oleh 3 variabel terdiri dari variabel perilaku rasional yang dilambangkan dengan Y1, variabel perilaku irasional yang dilambangkan dengan Y2, dan perilaku tradisional yang dilambangkan dengan Y3. Contoh yang kedua yaitu sebuah penelitian menunjukkan adanya suatu korelasi atau hubungan antara jumlah ikan dengan habitat. Hal ini dapat menunjukkan suatu ikan dengan finishing ground, sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah ikan yang ditemukan pada beberapa habitat yang berbeda dengan jenis ikan yang ditemukan. Variabel dalam penelitian ini yang menjadi kelompok variabel dependennya adalah jenis-jenis habitat meliputi habitat lamun yang disimbolkan dengan Y1, lautan berpasir yang disimbolkan dengan Y2, dan terumbu karang yang disimbolkan dengan Y3. Sedangkan kelompok variabel independennya yaitu ikan A dilambangkan dengan X1, ikan B dilambangkan dengan X2, dan ikan C dilambangkan dengan X3. Dan contoh yang ketiga yaitu seorang peneliti melakukan suatu penelitian mengenai hubungan motivasi dilambangkan dengan X1, sikap dilambangkan dengan X2, dan minat dilambangkan dengan X3 dengan prestasi belajar yang dilihat dari nilai matematika dilambangkan dengan Y1, kimia dilambangkan dengan Y2, fisika dilambangkan dengan Y3, dan biologi dilambangkan dengan Y4. Penelitian ini melibatkan beberapa siswa dengan data sebagai berikut. Variabel dependennya yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Variabel independennya yaitu motivasi, sikap, dan minat. Dan yang ditanyakannya itu uji signifikasi fungsi kanonik dari variabel tersebut. Nah, pada contoh kasus yang ketiga ini kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan SPSS analisis korelasi kanonik. Langkah-langkah pengerjaan menggunakan SPSS yaitu tentu saja hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu dengan cara menginstal aplikasinya. Kemudian setelah itu buka aplikasi SPSS, kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu menginput data. Caranya dengan klik File, klik Menu, dan pilih Variable View. Setelah itu terdapat beberapa row, kita isikan pada row pertama yaitu Name, X1, Label, Motivasi, Tipe numerik, Desimal 2, dan measure-nya Scale. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan korelasi kanonik. Terdapat 3 fungsi yang dihasilkan dari output SPSS tersebut. Dilihat dari root nomor 1, root nomor 2, dan root nomor 3. Root nomor 1, korelasi kanoniknya yaitu 85,171%. Kemudian root nomor 2 itu sebanyak 40,389%. Dan root nomor 3 yaitu 3,914%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik pertama sebesar 85,171% lebih baik dari proporsi keragaman fungsi kanonik kedua dan ketiga, yaitu sebesar 40,389% dan 3,914%. Selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan fungsi kanonik. Di sini terdapat raw canonical coefficients for covariates dengan function 1, 2, dan 3 dengan covariate, motivasi, sikap, dan minat. Kemudian ada raw canonical coefficients for dependent variables, functionnya 3, 1, 2, 3, dan variabelnya matematika, kimia, fisika, dan biologi. Maka dari output tersebut terdapat 3 fungsi kanonik. Fungsi kanonik yang pertama yaitu U1 duga sama dengan min 0,00176 X1 plus 0,00602 X2 plus 0,08314 X3, dan untuk V1 duga sama dengan 0,01851 X1 plus 0,02046 X2 plus min 0,00902 X3 plus 0,05718 X4. Dan untuk fungsi kanonik yang kedua yaitu U2 duga sama dengan min 0,00454 X1 plus min 0,08420 X2 plus 0,07407 X3. Dan untuk V2 duganya yaitu min 0,04274 X1 plus min 0,03002 X2 plus min 0,06648 X3 plus 0,07178 X4. Dan untuk fungsi kanonik yang ketiga yaitu U3 duga sama dengan 0,07242 plus min 0,01028 plus 0,00467. Dan untuk V3-nya yaitu min 0,07659 X1
plus min 0 7727x2 plus min 0 0,02885x3 plus 0,045004x4. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan uji signifikansi kanonik bersama-sama. Yang outputnya dapat kita lihat dari multivariate test of significance. Test name-nya yaitu ada Villais, Hotellings, Wilks, dan Royce. Yang kita ambil yaitu nilai dari sig of f, significant of f. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama, sedangkan H1 sama dengan ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama. Maka v-value kurang dari alpha tolak H0. Nah, nilai v-value-nya ini yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, artinya fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga adalah signifikan sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Yang kita ambil yaitu nilai dari sig of f, significant of f. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama, sedangkan H1 sama dengan ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama. Maka v-value kurang dari alpha tolak H0. Nah, nilai v-value-nya ini yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, artinya fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga adalah signifikan sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Karena nilai dari selanjutnya yaitu uji signifikansi kanonik individual. Di sini dilihat dari dimension, reduction, analyze. Di sini terdapat root 1, 3 dengan sig of f yaitu 0,000, kemudian root 2 to 3 yaitu sig of f-nya 0,002 dan root 3 to 3 sig of f-nya yaitu 0,916. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Kemudian H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Untuk root 2 to 3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua, dan H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Dan untuk root 3 to 3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. Maka v-value kurang dari alpha tolak H0. Nilai v-value-nya yaitu 0,000 kurang dari nilai alpha-nya yaitu 0,05, maka tolak H0. Selanjutnya yaitu uji signifikansi kanonik individual. Di sini dilihat dari dimension, reduction, analyze. Di sini terdapat root 1, 3 dengan sig of f yaitu 0,000, kemudian root 2 to 3 yaitu
sig of f-nya 0,002 dan root 3/3 sig of f-nya yaitu 0,916. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Kemudian H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Untuk root 2/3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua, dan H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Dan untuk root 3/3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. Maka v-value kurang dari alpha tolak H0. Nilai v-value-nya yaitu 0,000 kurang dari nilai alpha-nya yaitu 0,05, maka tolak H0. Sedangkan v-value untuk fungsi kanonik kedua yaitu 0,002 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu nilai v-value-nya 0,916 lebih dari 0,05, maka terima H0. Artinya fungsi kanonik pertama, kedua adalah signifikan, namun fungsi kanonik yang ketiga yaitu tidak signifikan. Output canonical weight dilihat dari standardized canonical coefficients for dependent variables dan standardized canonical coefficient for covariates. Nah, untuk standardized canonical coefficients for dependent variable itu terdapat 3 fungsi yang variabelnya terdiri dari matematika, kimia, fisika, dan biologi. Dan untuk standardized canonical coefficient for covariates yaitu covariatnya terdapat 3, yaitu motivasi, sikap, dan minat. Kemudian maka pasangan fungsi kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel biologi yakni sebesar 0,75310 dan minat sebesar 0,94404. Kemudian untuk pasangan fungsi kanonik kedua yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel fisika sebesar min 0,85989 dan sikap sebesar min 1,25508. Dan yang ketiga yaitu pasangan fungsi kanonik ketiga yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel matematika yang bernilai sebesar 0,84613 dan motivasi sebesar 1,00197. Selanjutnya yaitu output canonical loading dilihat dari correlation between dependent and canonical variables. Fungsinya ada 3, 1, 2, 3, dan variabelnya itu matematika, kimia, fisika, biologi. Dan untuk yang selanjutnya dilihat dari correlation between covariates and canonical variable. Covariatnya juga terdapat 3, yaitu motivasi, sikap, dan minat. Nah, di sini diambil dari nilai terbesarnya. Yang pertama, fungsi yang pertama itu fungsi kanonik pertama, nilai loading terbesar yaitu 0,96820 terdapat pada variabel biologi dan 0,99729 itu terdapat pada covariat minat. Selanjutnya untuk fungsi kanonik kedua yaitu nilai loading terbesarnya itu terdapat nilai sebesar min 0,72098 itu terdapat pada variabel fisika dan 0,74546 itu terdapat pada covariat sikap. Artinya terjadi hubungan yang erat antara fisika dan sikap.
Dan untuk yang ketiga yaitu fungsi kanonik ketiga, nilai loading terbesarnya yaitu 0,65024 itu terdapat pada variabel matematika dan 0,99186 terdapat pada kovariat motivasi, yang artinya terjadi hubungan yang erat antara matematika dan motivasi. Selanjutnya yaitu output canonical cross-loading, dilihat dari raw canonical coefficients for covariates. Fungsinya ada function 1, 2, dan 3, kemudian covariatnya ada motivasi, sikap, dan minat. Untuk covariat motivasi, di function 1 itu bernilai min 0,00176, di function 2-nya bernilai min 0,00454, dan di function 3-nya yaitu bernilai 0,07242. Kemudian untuk covariat sikap, di function 1 itu bernilai 0,00602, di function 2-nya yaitu min 0,08420, dan di function 3-nya yaitu min 0,01028. Dan yang ketiga yaitu covariat minat, di function 1 itu bernilai 0,08314, di function 2 bernilai 0,07407, dan di function 3 yaitu bernilai 0,00467. Yang selanjutnya dilihat dari raw canonical coefficients for dependent variables. Fungsinya ada 3, 1, 2, 3, dan variabelnya ada matematika, kimia, fisika, dan biologi. Untuk variabel matematika, di function 1 itu bernilai 0,01851, di function 2 bernilai min 0,04274, dan di function 3 yaitu bernilai 0,07659. Kemudian untuk variabel kimia, di function 1 bernilai 0,02046, di function 2 bernilai min 0,03002, dan di function 3 bernilai min 0,07727. Selanjutnya pada variabel fisika, di function 1 itu bernilai min 0,00902, di function 2 min 0,06648, dan di function 3 bernilai min 0,02885. Dan yang terakhir, variabel terakhir yaitu biologi. Di function pertama bernilai 0,05718, di function kedua 0,07178, dan di function ketiga yaitu 0,04504. Maka dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat muatan korelasi peubah bebas maupun peubah tak bebas di kedua fungsi kanonik. Hal ini dilihat dari nilai koefisien kanoniknya kurang dari 0,5. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembahasan mengenai korelasi kanonik ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada pembahasan yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan melalui diskusi di Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.